Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudri Husain. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang panduan registrasi pada aplikasi Rumah Belajar. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk pada aplikasi Google yang ada di handphone kita masing-masing. Teman-teman juga bisa masuk pada browser lainnya. Langsung saja kita ketik laman aplikasi Rumah Belajar. Namanya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita klik login. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman tinggal memasukkan email akun dan password teman-teman. Namun apabila belum, teman-teman langsung saja klik buat akun. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa di sini ada 3 pengguna yang dapat menggunakan aplikasi Rumah Belajar, yaitu untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Untuk umum sendiri, teman-teman bisa melihat di sini data diri yang teman-teman bisa masukkan. Ada nick, nama depan, nama belakang, surel atau email, kata sandi, konfirmasi kata sandi teman-teman, kemudian klik centang captcha, dan yang terakhir yaitu daftar. Sebagai guru sendiri, yang membedakan yaitu NUPTK dengan umum tadi yaitu nick. Sama seperti itu, yang terakhir teman-teman langsung klik daftar. Sebagai murid, yang membedakan yaitu NISN, dan yang terakhir juga itu teman-teman langsung klik daftar. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial apabila teman-teman sudah memiliki akun. Saya akan memasukkan akun saya sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya sudah bisa masuk pada akun Rumah Belajar saya. Namun sepertinya ada kendala jaringan, jadi mohon menunggu ya teman-teman. Baik, di sini nama akun saya yaitu Hudri Husain. Nah, untuk penjelasan mengenai panduan penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Rumah Belajar ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah dijelaskan kepada rekan saya mengenai panduan registrasi penggunaan aplikasi Rumah Belajar, selanjutnya saya Sri Rahayu akan membawakan dengan menjelaskan penggunaan fitur-fitur pada aplikasi Rumah Belajar. Untuk itu, pertama-tama buka aplikasi Rumah Belajar. Dan di aplikasi Rumah Belajar ini, kita langsung masuk dengan akun kita yang sudah tadi diloginkan di Google. Di sini tersedia beberapa fitur-fitur. Yang pertama itu ada fitur sumber belajar. Fitur sumber belajar ini merupakan salah satu layanan fitur yang tersedia di dalam portal Rumah Belajar. Layanan fitur sumber belajar tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah. Selain menyediakan berbagai materi, pengetahuan jenjang pendidikan PAUD hingga SMK, juga menyediakan sarana evaluasi belajar secara online. Di sini kita langsung ditampilkan dengan memilih jenjang kita sudah di jenjang apa. Misalnya kita jenjang SD, kita klik SD. Selanjutnya ditampilkan untuk masuk ke kelas berapa, misalnya kelas 1. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Kita tekan matematika, misalnya, tampilkan topik. Di sini kita sudah diberikan ada 3 topik.
kita misalnya memilih bagian bilangan 0 sampai 10, kita tonton. Di sini tersedia dulu materinya dan tersedia konten berupa video. Misalnya kita tekan kegiatanku, kita tunggu hingga 100%, kemudian bisa menonton video tersebut. Dan di sini kita dapat berkomentar setelah menonton video tersebut. Dan langsung saja selanjutnya ke fitur buku sekolah elektronik atau biasa disebut BSE. Web BSE ini merupakan situs yang menyajikan buku dengan format PDF yang dapat dibaca secara online atau dapat diunduh untuk kemudian dibaca secara offline. Buku tersebut bisa diunduh dan diperbanyak oleh siapa saja secara gratis. Jenjang berapa atau kesetaraan berapa, misalnya kita tekan SD. Disinilah sudah tersedia buku-buku sesuai dengan format PDF. Dan di sini kita tidak perlu memperhatikan hal ini bagian masuk karena akun saya belum saya masukkan, tapi rekan saya tadi sudah memasukkan akunnya. Selanjutnya yaitu fitur bank soal. Dengan kurang memadai ya teman-teman. Fitur bank soal ini sebagai wadah bagi guru-guru untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna yang lain, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara online. Evaluasi hasil belajar yang tersedia pada fitur bank soal ini yaitu latihan, ulangan, dan ujian. Latihan merupakan kumpulan soal-soal berdasarkan suatu topik yang bersifat sebagai latihan beserta pembahasan. Di sini kita akan bisa mengaksesnya secara gratis juga ya teman-teman. Dapat kita gunakan sekolah dasar, pada jenjang hingga ke kejuruan juga ada teman-teman. Misalnya kita tekan kelas 1, ya di sini kita dapat mengerjakan setelah menekan evaluasi umum. Oke, langsung saja teman ke fitur selanjutnya yaitu fitur Lab Maya atau kelas Maya. Ya, laboratorium virtual ini merupakan software komputer yang memiliki kemampuan untuk Laboratorium virtual ini merupakan bentuk tiruan dari sebuah laboratorium real yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran ataupun penelitian secara ilmiah guna menekankan sebuah konsep atau mendalami sebuah konsep-konsep tertentu. Laboratorium virtual diperlukan untuk memperkuat pemahaman konsep dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita ke fitur tata budaya. Fitur tata budaya ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah maupun masyarakat yang ingin mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Materi ini dimanfaatkan pada semua jenjang pendidikan, di mana cara dan strategi penyampaian atau pemanfaatan yang akan mungkin berbeda-beda pada semua jenjang. Seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung saja ke fitur yang lain. Di sini ada pengembangan ke profesional berkelanjutan. Sini bukan diperuntukkan untuk jenjang SD hingga SMK ya teman-teman. Di sini untuk yang sudah berprofesion. Lanjut saja ke fitur selanjutnya yaitu wahana jelajah angkasa. Nah, pada tampilan di sini fitur wahana jelajah angkasa ini merupakan bentuk virtual yang ada pada luar angkasa teman-teman. Selanjutnya pada fitur ada fitur karya bahasa dan sastra.
Di sini tersedia penjelasan mengenai karya-karya bahasa dan sastra ya teman-teman. Di sini kita dapat membukanya. Dan selanjutnya ada fitur Edu Game. Ini fitur baru juga ya teman-teman. Di sini kita dapat bermain sambil belajar. Dan siswa tidak harus diawasi oleh orang tua karena ini lebih ke belajar. Selanjutnya ada augmented reality. Mohon bersabar teman-teman karena jaringan kurang kondusif. Nah, di sini itu tersedia konten pembelajaran melalui digital yang memungkinkan penggunaan untuk melihat objek-objek 2D atau 3D. Sangat menarik bukan? Itulah tadi fitur-fitur pada aplikasi Rumah Belajar, dan di sini juga kita dapat melihat konten rekomendasi lainnya yang tidak harus sesuai dengan pembelajaran di sekolah kita. Di sini dapat dengan keseharian kita berupa novel, bilangan berpangkat, dan lain-lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.